Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasannya adalah tentang sang satria Piningit sedang duduk tekun berzikir mengingat Allah dalam keadaan bencana di mana-mana sedang timbul dan bermunculan. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada, senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita dimanapun kita berada, senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang budiman dimanapun berada, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah. Mudah-mudahan konten Abah tetap menyajikan judul-judul topik-topik pembahasan tentang sang satria Piningit yang berkualitas dan bermutu sehingga menjadi suatu bentuk yang dijadikan sebagai penambahan wawasan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ambil manfaatnya, buang yang buruk-buruknya atau salah-salahnya. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Desember ini, pada konten yang lalu sudah Abah sampaikan bahwasanya Desember, Januari, Februari adalah bulan kelabu. Maksudnya apa disampaikan dikatakan bulan kelabu? Ya inilah mulainya bencana bermunculan dari berbagai alam, ya, bentuk alam, ya, baik dari alam buminya maupun alam airnya dan gunung-gunungnya, ya, serta api yang dikeluarkan dari perut bumi. Sudah mulai bermunculan terjadi di Pulau Jawa. Sudah mulai bermunculan terjadi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hal ini penting sekali Abah sampaikan pada konten yang lalu tentang Desember, Januari, Februari adalah bulan kelabu, di mana kehidupan manusia dikepung oleh berbagai bencana yang menimpa Pulau Jawa. Yang menimpa Pulau Jawa. Hal ini
Sebenarnya kita tidak perlu harus bingung dan bagaimana, karena banyak hasil-hasil karya para pujangga-pujangga, ya, raja-raja, para wali, para raton dan sebagainya. Mereka telah membuat suatu hasil karya yang bisa membaca keadaan zaman yang akan datang, yaitu zaman sekarang ini menuju NKRI mercusuar dunia. Sudah mereka gambarkan. Ya. Sudah mereka gambarkan. Maka setiap kajian konten Abah itu selalu Abah sertakan dengan petunjuk yang Abah dapatkan, serta dibandingkan, dikorelasikan dengan literatur-literatur yang ada, maka akan menghasilkan sesuatu bentuk kesimpulan yang dimana bahwasanya hal yang akan terjadi di zaman ini bukan lagi hal yang aneh. Ya. Inilah pentingnya kita menghormati para leluhur kita. Dihormati para leluhur kita. Ilmu mah selalu ketinggalan. Ada lubang ini, ada retakan ini dan sebagainya. Ilmu mah ketinggalan. Informasi sudah tutur tinular dari zaman dahulu. Tutur artinya perkataan, tinular ditular-tularkan sampailah kepada kita saat ini. Nah, inilah yang harus menjadi bentuk sebuah koreksi bagi kita. Menuju zaman berganti zaman. Apakah kita akan terus mengandalkan pengetahuan dan teknologi yang memang itu terlambat? Setiap ada kejadian baru turun. Padahal dalam ilmu yang disampaikan oleh para leluhur, karya-karya leluhur itu sudah disampaikan, dan ini menjadi suatu bentuk introspeksi dan perenungan diri. Kalah cepat mindsetnya, pola berpikirnya dengan orang zaman dahulu dalam mendapatkan suatu pengetahuan melalui hidayah, petunjuk-petunjuk yang dimana di zaman sekarang lebih mendekatkan dengan ilmu eksak, ilmu hitung, ilmu alam, tapi tidak menyentuh kepada koridor bagaimana secara natural bahwa alam ini bergerak dan berjalan. Inilah pentingnya ya. Dan jangan lupakan sekali-kali tentang sejarah bangsa ini. Bangsa ini bukanlah suatu bangsa yang terlahir dari revolusi industri, bukan. Tapi bangsa ini terlahir dari suatu bentuk adat istiadat dan kepercayaan. Inilah budaya bangsa ini. Ya. Rasionalistis, berpikir secara rasio, belum tentu bisa memecahkan secara ilmu kegaiban, karena hal yang gaib itu tidak bisa dihitung dengan akal sehat, tidak bisa dibaca dengan akal sehat, dengan rasio berpikir ya. Nah, inilah pentingnya ya, pentingnya kita membaca keadaan bangsa Indonesia alam ini ya, harus seperti itu. Mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah.
Makanya ketika seorang pembuat YouTube konten dia menyampaikan sesuatu, memang harus betul-betul dasarnya kuat pengetahuan yang disampaikan itu, bukan hanya sekedar menjiplak, tapi harus paham. Ya, contoh Abah berbicara tentang keadaan Pulau Jawa. Tentulah Abah harus tahu dasar-dasarnya dari mana. Maka salah satunya dari petunjuk yang Abah dapatkan. Bahwasanya yang digambarkan di dalam batu cincin Sang Satria Piningit seperti itu gambarannya. Hati-hati dan waspada. Dan meminta kepada masyarakat untuk kembali kepada Allah, kepada jalan Allah, pada ridho Allah. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Maka ini peran bagi seorang yang mengerti, paham tentang ilmu kesatriaan dengan zaman berjaman yang sedang berjalan, ini penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat. Bukan hal yang tabu, bukan hal yang bohong, bukan hal yang tahayul, bukan. Sangat lucu kalau di zaman sekarang, waktu sekarang orang masih berbicara seperti itu. Ketinggalan zaman orang yang berbicara seperti itu. Dia tidak mengerti tentang perjalanan bangsa ini. Sejarah di belakangin. Makanya wajarlah Sang Putra Fajar berbicara, jangan sekali-kali kamu lupakan sejarah bangsa ini. Ya. Introspeksi, koreksi diri, mengaji, membaca sejarah, itu hal yang penting. Dibandingkan mengorek-ngorek bumi dikorek-korek sampai terbelah. Ngapain? Pelajari dulu apa yang menjadi sebuah sumber budaya dan hasil sejarah bangsa ini, agar kita paham dalam apa, dalam melaju arah daripada langkah kehidupan kita. Itu begitu. Kalau yang lain mah adalah suatu hiasan yang melengkapi. Seperti itu. Nah, maka pentingnya kita mau kita menghormati daripada karya-karya leluhur kita seperti itu. Sampai dikata Sang Hyang Ismoyo Mbah Semar nagih janji. Nggak ada di mata pelajaran, nggak ada. Di sekolah nggak ada itu Mbah Semar nagih janji, nggak ada. Tapi adanya yaitu di mana? Yaitu di orang-orang yang peduli pada sejarah bangsa ini, yang merasa memiliki sebagai anak bangsa untuk menjaga daripada sejarah perjalanan bangsa ini. Itu seperti itu. Dan itu tidak pernah tersentuh. Bagi kaum intelektualitas tidak pernah tersentuh. Kenapa? Karena merasa dirinya mampu membaca keadaan alam secara pendekatan eksak dan eksakta. Hitungan, matematika, belum tentu. Di dalam ilmu hitungan 1 + 1 sama dengan 2, tetapi dalam ilmu gaib tidakkah. Dalam ilmu kegaiban belum tentu 1 + 1 2. Artinya apa? Banyak faktor yang mempengaruhi dari semua itu. Kalau bahasa ekonomi itu ceteris paribus, apa tuh istilahnya? Banyak asumsi lain. Itu seperti itu. Jadi di dalam keadaan seperti ini yang dituntut
oleh diri kita sendiri adalah apa yang dibutuhkan, yaitu apa? Yaitu kita mau berintrospeksi diri, sadar dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat Allah. Tidak ada jalan lain. Mau lari kemana? Ke timur juga timur kena bencana, ke barat juga kena, ke selatan, ke utara juga kena. Bah, ngumpet di kolong meja, tekuna naon eta mah seguae. Bah, naik pohon jambu, apalagi itu, tekuna naon asa ulah lagrag. Nah, jadi itulah pentingnya ya kita membaca sejarah. Ya, makanya sang Satria Piningit dalam kondisi seperti ini dia menang baik, duduk tekun dengan cara berzikir kepada Allah secara batin, yaitu apa? Yaitu mengingat Allah dengan hatinya terus tekun. Ya karena memang seorang wali Allah seperti itu, utusan Allah ya seperti itu. Dalam keadaan apapun dan waktu apapun selalu mengingat Allah. Dia berzikir terus dengan zikiran Allah dan sebagainya, apalah disebutnya gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah inilah pentingnya ya, pentingnya kita harus betul-betul yaitu apa, merubah sebuah konsep pemikiran. Ingat bahwasanya kita negara bukan terlahir dari negara revolusi industri ataupun pengetahuan, tetapi apa, terlahir dari budaya dan adat istiadat serta kepercayaan. Maka yang dihasilkannya pun adalah karya-karya yang merupakan hasil daripada tirakat hidayah, bukan karya-karya yang hasilnya dari bangku sekolah, bukan. Orang zaman dahulu bukan, tidak ada sekolah, zaman kerajaan nggak ada. Yang ada apa, berguru kepada tuan guru atau sang resi, sang kiai, sang wali zaman dulu. Dengan begitu mereka memarifatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhannya untuk mendapatkan apa, petunjuk. Ya. Maka setelah mendapatkan petunjuk, disinilah kelebihan mereka sehingga mereka bisa menuangkan dalam sebuah konsep kalimat demi kalimat ya, jadilah sebuah karya. Nah inilah yang karyanya tuh ternyata terbukti sampai sekarang tuh gitu. Maka sudah diingatkan sama orang tua yang dulu ya, mengingatkannya begini, sopo wong ne ora weru robah ne zaman, maka pikirannya bakal keder, bingung, kok buminya retak, kok buminya belah, kok begini airnya ya, kok gunungnya begini juga dan sebagainya, begini begitu, begini air bingung, pingsan deh. Kalau pingsan siapa yang mau gotong? Iya kalau banyak orang digotong, kalau enggak. Makanya sopo wong ne ora weru robah zaman, maka pikirannya jangan bingung ya, harus sadar, hati-hati, jangan udik, jangan aneh. Ini sudah banyak pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Jangan takjub, biasa-biasa saja. Yang penting apa? Satu, kita introspeksi, hadapi kehidupan ini dengan baik dan tenang. Terus ingat Allah, menggantungkan diri kepada Allah agar apa? Mendapatkan perlindungan dari Allah, biar selamat urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini ya. Abah cukupkan sampai di sini. Ingat, sang Satria Piningit pun hidup dalam dua alam, ada zohir, ada batin ya. Maka zohir pun harus kita yakini, batin pun harus kita yakini, karena memang alam nyatanya ini ada dan alam batin atau alam kegaiban pun ada ya.
Gitu. Jangan sifatnya kita sekuler, anti urusan seperti hal-hal spiritual. Jangan. Kita harus betul-betul mendekatkan diri dengan apa? Dengan cara mengheningkan diri, ya, bermeditasi, ya, menempa diri dengan kebatinan spiritual. Biar apa? Biar kita betul-betul mendapatkan sebuah petunjuk yang memang petunjuk yang murni, bukan petunjuk kata orang, bukan. Tapi murni, datangnya dari kegaiban. Dari mana? Tergantung. Kalau memang dimulainya dengan bismillah, pasti datangnya dari Allah. Itu. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ya. Abah cukupkan sampai di sini saja. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya. Ya, seluas-luasnya, tapi memang inilah yang harus Abah buka, ya. Biar kita tidak merasa udik, aneh, takjub dengan kejadian di zaman sekarang ini. Ya. Tapi kita tahu solusinya, jalan keluarnya. Yaitu apa? Introspeksi diri, ya, dia dihadapi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran serta ketenangan jiwa. Gantungkan diri jiwa raga ini kepada Allah untuk mengingat Allah, biar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.